Perkataan Nabi Nuh dianggap menghinakan keyakinan masyarakat kepada Tuhan. Maka Dewan Jajaran Anunnaki membawa perkara ini kepada pilar kehakiman. Sang hakim sendiri adalah tetua yang loyal kepada Anunnaki dan selalu hadir dalam ritual kuil Anunnaki. Maka sudah bisa dipastikan siapa yang akan menang. Perkara ini menyebar di kalangan masyarakat Atlantis. Nabi Nuh sebelumnya adalah orang yang dihormati sebagai guru yang mengajarkan pengetahuan tentang rahasia pohon dan kayu. Singkat cerita, tibalah hari persidangan di sebuah piramida besar kehakiman yang memiliki ruangan luas dan halaman yang terhampar luas. Siapapun boleh datang jika berkeinginan datang. Pada hari sidang itu Anunnaki memutuskan datang. Maka masyarakat Atlantis pun berbondong-bondong datang menuju pilar kehakiman hanya untuk melihat sang dewa. Saat Anunnaki datang dengan tandu yang dipikul dengan 8 orang dan diiringi para pengikutnya, yaitu penyihir-penyihir, ditiuplah trompet. Maka setiap diri memberi jalan dan membaringkan dirinya, bersujud pada Anunnaki. Iringan kedua adalah Nirsala sang ratu. Ia memutuskan datang untuk membela Nabi Nuh karena bisa saja mereka menjatuhkan hukuman gantung pada Nabi Nuh. Maka setiap diri pun sujud pada Nirsala saat Nirsala lewat dengan tandu. Iringan ketiga lewatlah Nabi Nuh bersama kedua istrinya, yaitu Imara dan Alisah. Saat Nabi Nuh melewati orang-orang, mereka menyoraki Nabi Nuh dengan perkataan hina. Beberapa diri mencoba mendekati Nabi Nuh untuk memukul beliau, namun dihalangi prajurit pilar kehakiman untuk mendisiplinkan masyarakat. Dalam persidangan, sang hakim bertanya kepada Nabi Nuh, "Apakah benar engkau menghinakan Raja Anu? Dia adalah dewa bagi Atlantis. Perkataanmu itu jika benar sangat berat bagimu, wahai Nuh." Nabi Nuh menjawab, "Aku sama sekali tidak mempercayai Raja Anunnaki sebagai utusan langit, apalagi menyatu dengan Tuhan dan menjadi dewa. Aku sendiri telah mengalami pertemuan dengan Tuhan dan melakukan perjanjian dengannya. Jika utusan itu ada, maka itu adalah aku. Namun tak ada penjelasan singkat untuk menjelaskan pertemuanku dengannya. Hal ini adalah sesuatu yang tak mungkin aku jelaskan. Tidak ada kata maupun bahasa untuk menjelaskan ini. Namun ini bisa dibuktikan dengan mengalaminya sendiri. Maka untuk itu izinkan aku mengajarkan pengetahuan untuk mencari Tuhan, agar setiap diri mengalami pertemuan dengannya." Begitulah kata Nabi Nuh. Sang hakim berkata, "Kau baru akan membuktikan, sementara raja kita telah membuktikannya dan sudah menjadi hal umum. Raja Anu telah membawa keajaiban dan kemajuan. Sebelum memutuskan perkara ini, kami ingin mendengar perkataan dari Raja Anu tentang ini. Seharusnya dialah yang duduk di kursi hakim ini dan memutuskan perkara hukum, karena kesibukannya membangun peradaban dan penciptaan makhluk, maka dibangunlah pilar kehakiman. Itu sudah membuktikan bahwa Raja Anu memberi keadilan yang nyata," ujar sang hakim sambil mempersilahkan Anunnaki berbicara. Sang utusan setan Anunnaki berkata, "Wahai Nuh,
juallah mata keledaimu dan belilah mata yang lain. Seluruh alam adalah bentuk dan ilmu adalah jiwa. Jiwaku berbeda denganmu. Jiwaku adalah Tuhan itu sendiri. Aku mendengar kabar bahwa kau tidak menyukai ritual ibadah di kuilku. Aku telah menciptakan minuman yang melampaui akal dari anggur dan beras. Setiap diri harus menelanjangi dirinya dari kemelekatan. Itulah simbol ketelanjangan di kuilku. Barulah setelah dia menelanjangi dirinya sendiri, ia bisa bebas dan merdeka dari semua kemelekatan dan bentuk. Itulah simbol kebebasan di kuilku. Anunnaki melanjutkan perkataannya. Bersetubuh dengan siapa saja adalah simbol kebebasan dari keterikatan segala bentuk hukum semesta. Satu-satunya yang membuat hukum semesta berlaku adalah sangkala, yaitu waktu kalau dalam bahasa kita. Ritual dariku adalah simbol untuk memecahkan sangkala dan mempersembahkan rasa senang pada jiwa. Aku kasihan kepadamu, wahai Nuh. Berikanlah jiwamu itu kesenangan. Datanglah ke kuilku. Akuilah diriku sebagai dewa utusan langit, maka engkau akan aku ampuni. Tapi jika kau, wahai Nuh, tetap dalam pendirianmu, itu sama saja menghina Tuhan. Menghinaku atau menghina ajaranku sama saja dengan menghina Tuhan. Maka Tuhan telah bersabda untuk menghukum dirimu dengan penghapusan diri, yaitu kematian. Begitulah kata Anunnaki. Nabi Nuh dipersilahkan memberi jawaban, dan beliau berkata, "Wahai yang membesarkan diri dengan segala kebesaran, hingga kebesaran Tuhan pun tak luput kau curi. Wujud yang lemah dijadikannya wujud yang kuat. Sebaliknya wujud kuat sangat lemah dan rapuh di dalam. Itulah yang Tuhan ajarkan pada lebah, bukan pada singa, apalagi yang mengaku dewa sepertimu. Lebah membuat rumah-rumah lalu dipenuhi dengan madu manis. Tuhan telah membukakan pintu pengetahuan untuk siapa saja. Namun pengetahuan itu bisa jadi madu, bisa juga jadi racun, tergantung pada rumah yang menampung pengetahuan." Wahai Raja Anu, engkau memang telah mengetahui banyak rahasia, namun engkau lupa membersihkan rumahmu, hingga rumah itu jadi sarang setan. Tuhan telah bersabda, sesungguhnya rumahnya adalah dalam setiap relung jiwa. Kita menyebutnya kolbu. Maka bersihkanlah rumah Tuhan tersebut. Kenajisan adalah menajiskan rumahnya dengan segala perbuatan hina. Tuhan telah mengajarkan sesuatu kepada ulat sutra. Apakah gajah akan paham dengan keahlian itu? Moyang kita semua tercipta dari materi, yaitu tanah. Ilmunya bersinar sampai langit ketujuh. Mata buta adalah mereka yang meragukan Tuhan dan tidak bisa menerima keputusannya. Karena keahlian manusia ini, seluruh makhluk di lautan, daratan, dan gunung-gunung takluk di hadapan manusia. Engkau telah memahami jiwa, namun kau lupa pada kebersihan diri dan jiwa, hingga jiwamu kini menjadi sarang setan dan ular. Nabi Nuh melanjutkan perkataannya, "Sejak kapan Tuhan menjadi hina karena ucapan seseorang? Apakah ucapan seseorang itu lebih berkuasa dan lebih benar dari Tuhan, hingga Tuhan jadi hina karena ucapan? Aku memberi peringatan kepada Raja Anu dan dewan jajarannya, agar mereka kembali kepada kesucian diri, serta meninggalkan perbuatan hina dan kotor. Jika saja masih ada kebenaran akal budi,
maka kalian akan kembali sendiri, tidak perlu diperingatkan dan tidak perlu ada peringatan. Seketika karena perkataan Nabi Nuh itu, ruang sidang menjadi gaduh. Dewan jajaran Anunnaki menuntut hukuman mati pada Nabi Nuh karena mengaku sebagai utusan dan menentang keyakinan Atlantis. Untuk meredam kegaduhan dan menyelamatkan Nabi Nuh, Nirsala sang ratu angkat bicara. Ia berkata, demi kemuliaan Tuhan dan kemuliaan pemberiannya, yaitu Atlantis, demi kemuliaan leluhur yang mengajarkan pengetahuan pada orang-orang Atlan, demi kemuliaan seluruh raja-raja Atlan sebelum kita, di sini akulah sebagai penyambung lidah mereka, maka dengarkanlah. Maka akulah yang akan menjadi hakim di sini, sebab pilar kehakiman adalah orang-orang yang meyakini sang Raja Anu, sementara kita akan menghakimi Nuh yang merupakan orang yang tidak mempercayai Raja Anu. Maka untuk apa pilar persidangan ini? Untuk apa sandiwara ini jika kehakiman pun keputusannya sudah bisa ditebak? Pasti akan memberi hukuman berat pada Nuh. Demi keadilan, akulah yang akan memegang pilar kehakiman mulai hari ini, sekaligus dewan di dalamnya, yaitu penjara dan hukuman. Utusanku untuk perkara ini adalah memenjarakan Nuh selama 100 tahun. Demikian kuputuskan untuk kebaikan bersama. Para tetua Atlantis dan dewan jajaran Anunnaki tidak ada yang berani menentang Nirsala sang ratu, sebab dialah satu-satunya turunan Raja Atlan. Mereka pun menganggap yang terpenting Nabi Nuh terkena hukuman yang pantas, dan 100 tahun adalah waktu yang tidak sebentar. Mereka pun menyetujuinya. Anunnaki tidak bisa berbuat apa-apa karena para tetua dan seluruh dewan pemerintahan yang sepakat dengan Nirsala. Bagi mata elang yang mampu melihat ikan di dalam air, meski ditutupi bayang-bayang kabut, penjara tersebut bagi Nuh adalah tempat perlindungan yang kokoh, sebab pilar kehakiman dan hukum yang di dalamnya ada tatanan untuk mengatur penjara kini dikuasai Nirsala, dan Nirsala adalah orang yang meyakini Nabi Nuh meskipun ia menyembunyikan keyakinannya untuk sebuah kepentingan dan keselamatan. Bagi Anunnaki ini adalah kekalahan, sekaligus ia merasa dipermalukan oleh Nabi Nuh. Ia juga tidak bisa menyentuh Nabi Nuh, sebab penjara di bawah kekuasaan sang ratu. Jika saja Nabi Nuh tinggal di rumahnya, maka sangat mudah bagi Anunnaki untuk menyingkirkannya melalui tentara bayangannya. Ia pun membuat perhitungan dan merencanakan siasat untuk menyingkirkan sang ratu dan Nabi Nuh. Namun Anunnaki tidak berani gegabah. Bagaimanapun ia harus meminta petunjuk sang iblis. Bagi Anunnaki, sang iblis adalah Tuhan itu sendiri. Seperti itulah menurut yang dialami Anunnaki, sebab segala rahasia pengetahuan sihir dan pengetahuan yang menakjubkan ia dapatkan dari iblis. Bahkan ia menjadi raja pun karena campur tangan sang iblis. Tibalah hari yang ditunggu Anunnaki, yaitu hari lahirnya sang naga.
Ia pun sangat gembira karena satu guci telur tanah liatnya menghasilkan naga kembar, dan yang satunya satu naga merah. Kini ia memiliki 3 naga, 2 naga betina yang kembar dan 1 naga jantan. Namun ketiga naga itu masih sebesar seekor burung elang. Ia pun harus menunggu sampai naganya menjadi dewasa untuk menyerang Lemuria. Orang seperti Anunnaki tidaklah memiliki kesabaran. Ia mengira naganya akan langsung lahir dewasa. Penyerangan ke Lemuria adalah rencana dan siasatnya untuk menjadikan dirinya memegang kendali penuh atas Atlantis dan bisa membuat para penentangnya tunduk padanya. Bagaimana bisa jadi demikian? Simak terus kisahnya. Anunnaki memutuskan menyerang Lemuria tanpa naga. Ia akan mengerahkan 3.000 pasukan prajuritnya dan 500 raksasa kloning. Rencana ini sudah ia rencanakan 200 tahun yang lalu, semenjak ia pergi dari Lemuria dan hidup di tanah Atlantis. Sakit hati dan dendam pribadi Anunnaki tidak pernah hilang kepada leluhurnya sendiri di Lemuria. Pembuatan kapal laut pun telah dipersiapkan semenjak 180 tahun yang lalu. Kini semua kapal untuk mengangkut pasukan sudah siap. Maka tunggu apa lagi? Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia tidak bisa menunggu naga-naganya sampai dewasa. Pikirnya senjata tombak yang bisa mengeluarkan petir dan bom sudah cukup untuk jadi senjata, yaitu tombak yang dialiri listrik dan sebuah belerang atau karbit yang dicampur dengan beberapa bahan lainnya sehingga bisa jadi bahan peledak, sekaligus memenuhi perjanjiannya dengan iblis untuk memusnahkan Lemurian. Namun rencana itu tidak disetujui sang ratu dan dewan-dewan yang masih setia pada ketauhidan, yang otomatis menjadi bagian pilar kekuatan politik sang ratu. Tanpa sepengetahuan Anunnaki, sang ratu pun sudah membangun dan bermain dalam kekuatan politik, pilar kehakiman, pilar logistik, dan pilar keamanan masyarakat. Kini telah jatuh ke tangan sang ratu. Para tetua yang mengurus logistik dan keamanan sebagai dewan yang mengurusi bidang tersebut dulunya adalah tetua yang sedikitnya mengetahui tentang ketauhidan, namun mereka tersesatkan oleh Anunnaki. Kini mereka kembali ke jalan yang benar berkat dakwah Nabi Nuh melalui surat. Meskipun Nabi Nuh dalam penjara, ia tetap mengajak manusia kembali ke jalan benar melalui surat, khususnya pada para dewan tetua, agar sang ratu menjadi kuat dan bisa menghalangi langkah Anunnaki. Beberapa diri ada yang kembali pada Allah dan bertobat. Beberapa diri tetap kukuh mempercayai dan meyakini Anunnaki. Melihat hal ini, Anunnaki marah sejadi-jadinya, karena dalam mufakat untuk perang tersebut banyak dewan yang tidak menyetujuinya. Namun Anunnaki tak kehabisan akal. Ia adalah akal bulus picik itu sendiri. Ia adalah setan picik itu sendiri yang memiliki berbagai cara untuk sebuah tipu daya. Oleh karena itu sangat penting untuk tetap hati-hati atau waro. Di aula kerajaan tempat pertemuan untuk sebuah keputusan, Anunnaki marah dan menghancurkan kursi marmer dengan pedang listriknya. Ia pun pergi dari sana. Sang ratu pun tersenyum. Ia masih berharap beberapa dewan yang tersesat kembali pada jalan yang benar.
Namun dewan jajaran Anunnaki yang amat fanatik mengatakan perkataan Anunnaki adalah perkataan Tuhan, perintahnya adalah perintah Tuhan, kemarahannya adalah kemurkaan Tuhan. Wahai Ratu kami, takutlah terhadap perbuatanmu. Engkau telah menghalangi tujuan sang utusan. Semoga kita tidak dikutuk Tuhan, ujar dewan yang fanatik. Sang ratu pun tertawa dan menjawab,